Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani dari kelas 3B1 dengan NIM 2200302068. Di sini saya akan membacakan buku kerja 10 dan juga 11. Buku kerja yang ke-10 dengan judul Identifikasi Akses Pembiayaan atau Modal Usaha Baru. Elemen yang pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi tantangan cash flow dan siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi pendiri. Potensi peningkatan pendanaan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi personal fund, dana pribadi, dan equity capital atau penyertaan modal. Selanjutnya, elemen yang kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, business angel diidentifikasi. Business angel mempunyai karakteristik saya memilih mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital diidentifikasi. Jenis venture capital dapat mencakupi saya memilih berdasarkan kepemilikan, terdiri dari private venture capital company, public venture capital company, dan bank affiliate venture company. Selanjutnya, initial public offering diidentifikasi dapat memberikan manfaat mengatasi kendala pinjaman. Untuk elemen yang ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Yang pertama, bank komersial diidentifikasi. Bank komersial mempunyai karakteristik saya memilih sentimen ini bukan ketukan melawan bank. Hanya saja bank-bank itu beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. Yang kedua, ada SBA guaranteed loan. Memiliki karakteristik saya memilih pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Yang ketiga, sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi saya memilih teman dan keluarga. Elemen yang keempat yaitu identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Yang pertama, leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa memiliki karakteristik saya memilih sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Yang kedua, keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Dan yang ketiga, pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Selanjutnya ada SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR Small Business Technology Transfer. Memiliki karakteristik yaitu saya memilih program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Selanjutnya, buku kerja yang ke-11 dengan judul Identifikasi dan Evaluasi Peluang Pemasaran. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, pasar baru dan berkembang, dan profitabilitas. Jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran langsung, pemasaran barang, dan pemasaran sektor publik. 1.2. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk, atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru dapat mencakupi saya memilih e-commerce. Untuk kontribusi pada bisnis dapat mencakupi pertumbuhan dan profitabilitas. Selanjutnya 1.3. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif diidentifikasi untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi saya memilih managerial approach atau peningkatan pengelolaan usaha. Untuk langkah yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. 2.1. Peluang pemasaran diidentifikasi kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang pemasaran dapat mencakupi saya memilih pengembangan produk, yaitu dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB dari produk, mengubah model, atau menambahkan ukuran baru.
2.2 Hasil evaluasi peluang diidentifikasi untuk menentukan dampaknya pada basis bisnis dan pelanggan saat ini. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi yang pertama, desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya. Yang kedua, fleksibilitas, memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dari persaingan. Yang ketiga, keamanan produk. Yang keempat, daya guna yang bisa diterima. Dan yang kelima, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Selanjutnya, 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran dinilai berdasarkan faktor eksternal, biaya, manfaat, risiko, dan peluang. Kelayakan finansial dapat mencakupi saya memilih biaya, manfaat, dan peluang. Selanjutnya 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial diidentifikasi dari pesaing dengan produk atau jasa yang sama. Strategi pesaing yang saya pilih yaitu pemotongan harga, periklanan ekstensif, dan kupon. Untuk 2.5 Ranking peluang pemasaran di dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi yang saya pilih yaitu seasonal topik. Lalu langkah yang ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan untuk operasi saat ini untuk mengambil keuntungan dari peluang pemasaran yang layak. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi saya memilih perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end, data pemasaran dan analisis, dan kepatuhan resiko merek. 3.2 Perubahan organisasi untuk layanan basis pelanggan yang meningkat atau berbeda termasuk penyediaan untuk kualitas layanan berkelanjutan kepada pelanggan yang sudah ada. Perubahan organisasi dapat mencakupi yang pertama struktur organisasi berbasis produk, struktur organisasi berorientasi pelanggan, dan struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3 Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya untuk staf tambahan saya mengambil 2 orang, biaya distribusi sekitar 1 juta, dan untuk peralatan 3 juta, biaya produksi 2 juta, biaya promosi 1 juta, penelitian dan pengembangan saya mengambil 1 orang, retooling 1 orang, dan pelatihan staf 2 orang. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan, saya memilih staf sumber daya manusia, tenaga pemasaran, pemilik, dan staf produksi. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Saya menaruh link Google Form yang sudah saya isi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.